Halo Tribuners, kembali lagi di program kesayangan kalian di tribunambon.com, yaitu Tribol ya Wan ya. Udah hampir seminggu nih ya dari hari Senin terakhir kita Tribol, dan kali ini kita kembali lagi dengan program kesayangan kalian untuk membahas soal sepak bola nih, Tribol. Nah kebetulan nih Tribuners, bersama saya kembali nih kan Dedi Aziz, jurnalis Morela, bersama kawan saya Rianto Samo, jurnalis apa? Jurnalis PLN, boleh jurnalis PLN. Oke Timnas, hari ini kita punya banyak pembahasan menarik. Kita ngebahas soal rekornya Cristiano Ronaldo, hasil kualifikasi Piala Dunia tadi malam dan kemarin, beberapa waktu lalu kemarin. Dan juga ada pembahasan sepak bola lokal yang tentunya bakal ditunggu-tunggu nih sama Tribuners sekalian. Nah, pertama kita langsung mulai masuk dengan fakta menarik hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Nah, zona Eropa ya, zona Eropa. Nah, Wan, karena kalau kita ngebahas soal zona-zona yang lainnya kayaknya kurang ya. Ya, zona kuning. Iya, zona kuning, zona hijau gitu kurang ya. Nah, kita punya Ronaldo yang jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Apakah yang Bapak Ridwan Tuasamu Serang ketahui? Serang. Loh, ini saya sudah melempar, Pak. Saya sudah melempar pertanyaan. Ya, dia memecahkan rekor gol terbanyak dari pemain Iran ya. Iya. Alidei Duasamu gitu ya. Iya. Dengan berapa gol? 111 Bung Dedi, gol. 111 gol berkat 2 gol yang diciptakan melawan lawannya kemarin ya. 2 gol di menit-menit akhir ya yang membawa Portugal meraih poin penuh nih di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2024. Iya. Ya tentunya 2 gol yang diberikan atau yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo sekaligus membuat dia menjadi satu-satunya manusia pesepak bola di dunia ini yang mencetak gol di tim profesional ya. Di tim nasional itu sebanyak 111 gol sepanjang karirnya. Bayangkan dia bermain sepak bola dari umur 16-17 tahun untuk main di tim-tim profesional sampai umurnya sekarang 36 tahun dan sudah mencetak sebanyak 111 gol. Sebenarnya itu terpaut 2 angka Wan, ya. Dari Alidei Ode, itu Alidei Ode. Alidei Ode ini dia mencetak 109 gol di sepanjang karirnya sebagai seorang pesepak bola. Dan untuk Cristiano Ronaldo angka itu masih akan terus bertambah begitu. Jadi Ronaldo ini akan menghabiskan tinta print dan kertas print dari Guinness Book of Record. Rekor Muri juga. Muri. Iya, Ronaldo ya. Baik, tapi nih ngomong-ngomong soal Ronaldo dan ngomong-ngomong soal rekor-rekoran nih. Kita tahu bahwa ada satu tim yang 3 kali juara berturut-turut, tim nasional kan, 3 kali juara berturut-turut Euro, Piala Dunia Euro. Iya. Spanyol dong. Iya. Tadi malam itu kalah dari Swedia, peringkat 7 dikalahkan oleh peringkat 17 dengan skor 2-1. Peringkat 7 apa FIFA? Iya, FIFA. Nah, itulah kenapa saya selalu bilang Spanyol ini kualat ya dari Tribol edisi Euro kemarin ya. Karena tidak adanya pemain-pemain Real Madrid di dalamnya. Luis Enrique tidak mampu meramu permainan secantik dan seciamik Vicente del Bosque. Tapi gini, tidak ada pemain Real Madrid dalamnya. Permasalahannya adalah tidak ada pemain Real Madrid yang bagus. Dan tidak ada pemain Real Madrid yang dari Spanyol kayaknya. Ngomong Real Madrid ini sekarang pemainnya sudah justru mulai bercampur ya. Bercampur, ada dari Prancis, ada dari Prancis itu Vinicius Junior Ode, itu kalau saya nggak salah. Brazil. Saya cukup terheran-heran. Iya. Gimana nih Wan kalau kita lihat pertandingan antara Spanyol melawan Swedia tadi malam Wan? Iya, ini meskipun meskipun di peringkat FIFA kedua tim berjarak cukup jauh, namun di fase grup nih, di grup B kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, kedua tim ini berada di puncak pertama dan posisi kedua. Jadi pertandingan semalam itu memperebutkan pemuncak klasemen nih. Dan Swedia, kita tidak bisa bilang Swedia tidak lebih unggul daripada Spanyol ya. Buktinya secara kualitas permainan dari tahun ke tahun sebenarnya Swedia cukup meningkat, mulai dari Piala Dunia, Euro kemarin sebenarnya cukup mampu memberikan perlawanan kepada tim besar. Sedangkan Spanyol dari semenjak era pemain Real Madrid dan Barcelona selesai nih di Spanyol,
eranya Luis Enrique memang belum menemukan performa terbaik mereka. Belum menemukan cara bermain dan ritme bermain yang bagus ya Wan. Tapi kalau kita lihat dari statistik pertandingan antara Swedia berhadapan dengan Spanyol, sebenarnya tendangan ke arah gawang yang paling banyak itu dari Spanyol. Percobaan yang dilakukan pun terbukti 12 berbanding 6, di mana Spanyol unggul 50% dari Swedia. Tapi lagi-lagi ketika kita berbicara soal permainan tim Spanyol, kita harus melihat penguasaan bola Wan ya. Spanyol selalu menguasai dan mendominasi jalannya penguasaan bola. 75% berbanding 25%. Bagaimana Ridwan Tuasama melihat hal tersebut? Penguasaan bola yang cukup tinggi sebenarnya. 75 berbanding 25, namun meskipun hanya menguasai bola sebanyak 25%, Swedia tetap mampu melakukan tendangan ke gawang nih, shoot on target sebanyak 4 kali, yang jumlahnya sama dengan Spanyol nih. Bahkan dari 4 tendangan tersebut mereka berhasil mencetakkan 2 gol. Ini menandakan Spanyol menemukan ritme bermain di lini tengah, namun belum menemukan cara untuk mencetak gol. Gagal dieksekusi. Karena memang sepak bola bukan hanya berbicara soal ball position, but how to the player make a goal. You know what I'm saying. If you want to be a good player football, you must make a goal for your own self. Kelamaan. Oke, kita beralih nih dari Spanyol, kita terbang langsung ke negeri Britania Raya, Inggris. Skotlandia bukan? England itu saya terkenal dengan sebotol air. Anda tahu bahasa Britanianya sebotol air? Nah ini, kelihatannya emang jarak usia antara kita terpaut cukup jauh, jadi mungkin jokes yang akan saya keluarkan tidak kena di dia. Kalau di Amerika kan a bottle of water. Kalau di Britania Raya bowo. Tidak lucu ya. Oke, skip. Inggris menang telak atas Hungaria dengan skor 4-0. Kenapa Inggris dan Hungaria menjadi pembahasan di program Tribol? Karena menurut saya Hungaria pada saat Euro kemarin cukup memberikan performa yang apik ketika mereka berhasil menahan Jerman. Hampir saja Jerman tidak lolos ke fase 16 besar. Sementara Inggris sendiri, Wan, gimana Wan? Ya, menang. Terima kasih atas informasinya. Mungkin kita sudah saja acara ini. Inggris melanjutkan performa apik mereka ya sepanjang pergelaran Euro 2020 kemarin. Dan di grup I fase kualifikasi mereka mencatatkan hasil sempurna. Dari 4 pertandingan mereka berhasil menangkan keempat-empatnya nih. Berarti performa Inggris ini secara keseluruhan semakin hari semakin membaik ya. Dan dengan pemain-pemain muda yang mereka turunkan, dengan banyaknya pemain-pemain berbakat yang kini ada di skuadnya mereka menunjukkan kepada lawan-lawan ya bahwa mereka siap bersaing nih untuk Piala Dunia mendatang. Iya. Tapi kalau kita lihat dari gol-gol yang diciptakan oleh Raheem Sterling, Harry Kane dan Maguire itu sendiri, gol yang tercipta pada jeda waktu yang tidak cukup lama, tidak terlalu lama. Kita tahu bahwa di menit ke-55, artinya 10 menit setelah babak kedua berlangsung, itu Raheem Sterling sudah mencatatkan namanya papan skor 1 gol. Kemudian menit ke-63 Harry Kane juga mencetak gol. Kemudian ada dari Harry Maguire di menit ke-69. Artinya pertahanan dari Hungaria dari awal menit sampai awal babak kedua itu tidak cukup kuat ya untuk menggempur serangan habis-habisan dari Inggris ya. Karena yang tadi Wawan bilang itu ya, Inggris melanjutkan tradisi performa apiknya. Gimana Wan? Ini mungkin Hungaria nih cukup terkena mental mungkin ya sejak gol pertama nih. Kan semua gol tercipta di babak kedua ya, mulai dari menit ke-55. Di 45 menit pertama mereka menahan habis-habisan gempuran dari Inggris pastinya kan, dengan penguasaan bola 65% berbanding 35%, shoot 12 berbanding 4, artinya Inggris terus melakukan serangan ke pertahanan Hungaria. Ketika gol Raheem Sterling cukup membuyarkan konsentrasi pemain-pemain dari Hungaria, Inggris dengan permainan cepatnya pasti terus melakukan serangan ya setelah gol pertamanya. Dan akhirnya gol-gol kedua dan ketiga terus berlanjut, hanya berserang sekitar 6-7 menit ya antara gol pertama hingga gol ketiga nih. Iya, udah. Iya, udah. Ya gitulah. Jadi mungkin untuk hasil kualifikasi Piala Dunia itu malam ini kita cuman bahas 2 dulu ya Wan ya. Ada Spanyol yang kalah
atas Swedia, kemudian ada Hungaria yang kalah telak atas Inggris. Kemudian kita ngomongin bursa transfer dulu nih, Wan. Bursa transfer dinyatakan telah ditutup ya. Namun lagi-lagi transfer yang mungkin panas ketiga ya. Paket panas tiga nih. Paket panas pertama itu Messi kemarin. 2 ayam 1 nasi. Iya. Paket panas 2 Ronaldo itu yang melebihi paket panas 1. Ini paket panas ketiga nih drama transfernya Kylian Mbappe dari PSG ke Real Madrid. Yang transfernya itu pun isunya rumornya itu berlangsung udah hampir 2 tahun ini, Pak. Iya. Dan rencananya memang katanya si Mbappe ini pengen pindah ke Real Madrid, tapi enggan dilepaskan oleh PSG. Bahkan sekarang dia itu sudah dikontrak perpanjangan kontrak oleh PSG dan dia menandatangani kontraknya sampai 2025. PSG Kemaruk ya. Anda tahu Kemaruk? Kemaruk is one of lanjut. Lanjut apanya nih? Lanjut. Gimana nih? Ya, isu Mbappe memang dari awal jendela transfer dibuka ya hingga hari penutupannya itu terus memanaskan bursa transfer di liga-liga top Eropa. Harganya dan sempat membaca nih dari banyak berita Mbappe nih tawaran terakhir dari Real Madrid itu bahkan mencapai 200 juta. 220 tadi pagi. Kemarin pagi. Katanya hampir seluruh pihak manajemen dari PSG ini sudah ingin melepas, namun si presidennya nih Muhammad Nazir Tuasamu masih enggan untuk melepas Mbappe, justru menawarkan perpanjangan kontrak. Dan diterima Mbappe. Sebenarnya perpanjangan kontrak ini kemungkinan untuk menaikkan lagi harga Mbappe di bursa transfer berikutnya. Ya karena Mbappe ini digadang-gadang salah satu wonderkid yang akan menjadi pengganti dari Cristiano Ronaldo maupun Messi. Di samping Mbappe kita punya juga Erling Haaland ya. Cuman kalau kita ngomongin soal Laude Mbappe ini banyak nama ya. Iya. Kalau si Mbappe ini memang di minggu lalu di hari Sabtu akan dijanjikan akan diumumkan oleh sabda dari Fabrizio kemudian keesokan harinya kemudian ditunda lagi nanti hari Senin. Bahkan ada rumor-rumor di akun-akun Real Madrid itu sudah bilang Opa Perez akan mengumumkan kedatangan Mbappe dan lain sebagainya. Tapi ya itulah ketika uang sudah mengalahkan semuanya, maka Coki Pardede masuk penjara. Tapi kerugian besar ya bagi Real Madrid nih, gagal mendapatkan Mbappe karena mereka membutuhkan striker yang cukup matang dan karena mengingat usia Benzema juga sudah tidak terlalu fit ya, usia Benzema ya. Benzema sudah mulai tua, Hazard dan Vinicius belum terlalu baik. Belum terlalu memberikan kontribusi yang baik bagi kelangsungan hidup suatu tim. Itu kalau kata-kata politisasi dan sasi-sasi yang lainnya tuh. Nah, tapi Real Madrid tidak khawatir karena mereka baru saja mendatangkan seorang wonderkid juga, tapi tidak se-wonder Mbappe. Eduardo Camavinga Tuasamu. Wondercat. Eduardo Camavinga dengan nilai transfer sebesar 31 juta pound. Nah, kita berlanjut nih Wan. Ada Mbappe, ada Griezmann. Kenapa Griezmann? Pemain Barcelona ya. Kenapa nih Griezmann? Griezmann pemain yang kurang begitu apa sih kalau orang menetap di satu tim itu apa sih? Loyal. Bukan, menetap di satu tim. Pilihannya itu pindah-pindah. Kan Tribunus bantu jawab di kolom komentar. Pokoknya itulah. Nah, jadi Griezmann ini kalau menurut saya nih Wan ya, dia itu kurang apa ya? Kurang mau stay di satu tim gitu. Saking mencari Liga Champions karena dia kan tidak pernah memenangkan Liga Champions. Bukan itu sih sebenarnya. Griezmann nih. Tapi ngomong Griezmann kenapa dulu? Griezmann dipinjamkan kembali ya ke tim lamanya Atletico Madrid oleh Barcelona setelah kurang lebih 1 musim ya kayaknya bermain berseragam Barcelona. Namun dia tidak menemukan ritme yang pas dengan permainan Barcelona. Bahkan dengan ditinggalnya Messi ini memang tempatnya dia di bawah kepelatihan Ronald Koeman kurang diperhitungkan sebenarnya, dan akhirnya dia memilih untuk kembali ke Atletico Madrid dengan
peminjaman selama 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Ya Griezmann ini memang mungkin kepindahan dia waktu dari Atletico Madrid ke Barcelona itu untuk mencari Liga Champions kali ya. Juara Liga Champions ya. Kemungkinan. Memang dia sudah pernah juara Liga Champions? Belum. Bisa juga mau main sama Messi. Tapi dia pernah juara Piala Dunia. Juara Dunia tahun 2018. Prancis memenangkan. Sebenarnya salah satu pemain yang digadang-gadang akan bersinar sih sebenarnya Griezmann. Namun memang mungkin dia salah pilih klub sih sebenarnya. Selain itu juga siapapun pemain bersinar di eranya Ronaldo dan Messi tidak akan bisa sebersinar mereka, akan kesulitan karena era Ronaldo dan Messi ini betul-betul era kalau di zaman dulu itu ada Pele, terus ada Maradona. Pele dan Maradona terkenal tapi tidak se-booming sekarang. Kenapa? Karena salah satunya itu faktor teknologi kalau menurut saya. Adanya sosial media terus. Dulu zamannya Pele belum ada tribun. Iya, dulu ada tribun sekali, iya. Ini yang sangat baik penjelasan yang sangat lanjut. Oke, dari cukup lah Griezmann kurang juga. Kurang ya Griezmann. Untuk Griezmann, semoga Griezmann nonton. Siapa tahu kan Griezmann nonton. Griezmann. Iya betul juga ya Griezmann. Iya, Anda bisa kunjungi portal beritanya tribunamo.com kalau ada nama penulis Griezmann Serang. Griezmann berarti sudah jadi kontributor Tribun. Sudah bukan jadi pemain bola. Oke, kita lanjut ke pembahasan Mari Mandzukic yang mengumumkan kabar pensiunnya dari dunia sepak bola. Kasihan ya. Sudah tidak seberapa bersinar. Kedatangan Ronaldo di Juventus. Tidak pernah mendapatkan Liga Champions. Sekarang pensiun dari dunia sepak bola. Namun dia salah satu striker yang tidak terlalu tajam. Dari nada-nada Anda ini sudah menunjukkan pembelaan. Namun dia sayang sekali ya. Sayang sekali. Terakhir yang saya ingat paling diingat tentang Griezmann ini kalau saya gol saltonya ke gawang Real Madrid. Dia sudah heboh selebrasi namun ujungnya kalah. Iya. Kemudian dibalas itu final Liga Champions. Yes. Kemudian dibalas oleh Ronaldo ya kalau Ronaldo atau Bale. Karena dua pemain Real Madrid, dua legenda Real Madrid yang pernah mencetak gol dibalas. Kan Real Madrid unggul duluan, Mandzukic balas. Oke. Terus extra time. Iya. Inilah kita kedatangan Antoine Griezmann. Saya kali-kali muncul. Terakhir nih Mandzukic berarti main di mana ya? Juventus. Persija, Bu. Juventus. Barito Putra. Muncul. Kalau kita semua mau tahu yang namanya Griezmann Serang, mari kita muncul sekali. Ayo. Sekali. Ya, Griezmann Serang, Dono dari tribunambon.com. Oke, cukup soal Mandzukic, soal Griezmann. Cukup ya Mandzukic. Iya, profil. Oh iya, profilnya dulu dong. Nggak usah dong. Ya. Oke, cukup soal Mandzukic, soal Griezmann. Tentunya semoga Mandzukic setelah pensiun dari dunia sepak bola tidak main trading ya. Mungkin bisa daftar jadi admin di Tribun Papua yang lagi buka. Iya, Tribun Papua sedang buka pendaftaran untuk menerima admin. Mandzukic bisa masuk ke sana. Gajinya lumayan itu. Kemudian kita punya satu pembahasan lagi yang terakhir nih. Kita punya Liga 1. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh khalayak dunia. Enggak, khalayak kepala. Iya, Tribuners, kita punya pembahasan soal Liga 1 di mana baru-baru ini ada satu lagi anak Maluku dari Maluku Tengah, daerah Mamala namanya. Dia dikontrak oleh tim Barito Putra. Sebenarnya biasa aja mungkin buat Tribuners di luar Maluku ya. Tapi untuk orang Maluku itu merupakan satu pencapaian ya untuk sepak bola Maluku ya. Karena memang banyak kita kenal di sebelumnya di Liga 1 itu banyak pemain-pemain yang dari Maluku yang berterbangan di Liga 1, tapi waktu itu belum ada tribun. Jadi sekarang ada tribun, makanya kita bahas. Menurut instruksi kemarin kan dia ini kita jadikan sebagai Messi dan Ronaldo dan lain menurut awan. Iya. Oke. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya dia, kita punya satu pembahasan yang abis ini nih, setelah ini bakal ada pertandingannya nih antara Liga 1 ya, Persebaya Surabaya melawan Borneo FC. Di mana Persebaya Surabaya akan total tampil dengan pemain lokal, 100% pemain lokal. Kenapa? Karena 4 pemain asingnya, Ali Sesai, Thais Dimarukawa. Ini langsung masuk Persebaya? Iya, Persebaya dulu kan, emang di sini Persebaya dulu. Benar, Persebaya dulu ya sini ya. Persebaya dulu. Saya nyari tadi di mana. Iya. Saya memberikan Anda waktu untuk memikirkan soal si wonder kita tadi. Si Buyung. Iya, kemudian lanjut soal Persebaya akan turun tanpa pemain-pemain lokalnya ya. Bruno Moreira,
Jose Wilson, Ali Sesai, dan Ali Sesai pernah main di Ini Leicester. pemain-pemain yang pernah Merumput di negaranya masing-masing. Ya, mereka tidak bisa bermain membela tim kebanggaan Green Force karena kendala vaksin. Mereka belum vaksin dosis 2. Oh, oke, belum ya. Belum vaksin dosis 2. Dan ngomong-ngomong soal prediksi line up Persebaya Surabaya melawan Borneo FC, ada apa aja itu, Wan? Keren ya. Sudah disiapkan karena ada dari Borneo dulu ya. Borneo kiper yang mana, striker yang mana? Kiper, mana ada? Kipernya Angga Saputro ya. Iya. Kemudian mereka bermain dengan 11 pemain melawan 11 pemain Persebaya lainnya. Ada Marco Sandi di sana. Saya tidak tahu dari mana. Jailon Gusenov. Loh, ini ada pemain asing ya. Karena sudah vaksin. Dia sudah vaksin berarti dong. Ada Wildansyah. Oke, tahu. Rifat Marasa Besi, hai Rifat. Kampung juga sekampung dengan Ridwan Tua Ada Samudin. Nuridin Dafronov, Leo Guntara, Jonathan, Ezekiel Bustos, Terence Puhiri. Wah, Terence keren Puhiri, keren. ini Terence Puhiri. Wahyudi Hamisi dan Wah, keren itu. Fernando Torres. Ada Fernando Torres loh. Ternyata Fernando Torres tidak jadi Jadi pensiun. kabarkan juga bahwa Salosa masuk dalam skuad Borneo FC malam ini. Bosol pindah. Sudah pindah. Sudah pindah, gantian saya juga. Anda nggak taruh loh. Kemudian Persebaya Surabaya ada siapa Ya. nih? Karena ini salah satu bonek mania nih. Iya, untuk pertandingan Persebaya Surabaya berhadapan dengan Borneo FC ada Angga Saputro. Oh. Ada Hernando Ari. Angga Saputro terus dari kemarin-kemarin. Ada Hernando Ari di bawah Mister Gawang, kemudian ada Rizky Ridho. Oh, jadi total pemain Persebaya ini kebanyakan 11. pemain iya, benar. Total pemain Persebaya ini yang muda-muda semua yang dipakai dan pemain-pemain lokal. Kan dari bawah Mister Gawang ada Hernando Ari, kemudian ada Rizky Ridho, ada Rahmat Irianto, anaknya sang legenda pemain Persebaya dulu juga. Siapa namanya? Hmm? Siapa namanya bapaknya? Saya sudah lupa namanya, yang penting bapaknya itu legenda. Kemudian ada Muhammad Syaifuddin, kemudian ada Reva Adi Utama, Adi Setiawan, Muhammad Hidayat, Tua Samro. Loh, Berarti habis ini langsung ke sana nih. kemudian ada Ricky Kambuaya, kemudian ada Octavianus Fernando, Muhammad Supriyadi, dan Samsul Arif. Tidak lupa juga ada Alwi Slamet, pemain dari Maluku juga yang akan memperkuat tim Persebaya. Dan Ini tim sudah pindah ya? Siapa namanya? siapa? Bukan. David Ali siapa? Ada itu David Da Silva. David Da Silva sudah pindah karena PHP dari salah satu federasi sepak bola Indonesia. Karena salah satu federasi sepak bola Indonesia. Jadi ngomong-ngomong Tribuners, saya ini bukan nggak tahu ya, cukup lupa dengan pergerakan sepak bola Indonesia karena sekian lama nih. Jadi Statementnya itu cukup berubah. cukup lupa ya. Ini berpengaruh juga karena sekian lama nggak muncul di TV-TV lokal kan. Dan pertandingannya ini akan 5 menit dari sekarang. Sekarang 20 lebih 10. 5 menit lagi Persebaya Surabaya melawan Borneo 5 FC. menit lagi kita menuju closing. Akan bertanding. Dan untuk para supporter Borneo itu apa ya? Supporter Borneo silakan nonton di rumah aja. Dan untuk fans-fans Persebaya boleh juga nonton di rumah aja. Ya memang kan nonton di rumah aja. Tetap dukung tim kebanggaan, tetap dukung sepak bola Indonesia. Tentunya bonek mania. Salam satu nyali. Wani. Yes. Kemudian ada pembahasan apa lagi, Wan? Setelah Persebaya melawan. Ada nih soal tema utama kita ya, Buyung Les ya. Iya, tema utama kita malam Yang ini. tadi yang katanya dari Mamala itu. Iya, yang dari Mamala. Iya, Buyung Lesi, seorang wonderkid dari Mamala. Kalau kita lihat dari namanya, dia ini punya kelahiran daerah Tulehu ya. Iya. Tapi setelah kemarin saya melakukan wawancara singkat jalan-jalan bersama di kampungnya si Buyung sampai segitu niat. Bukan bersama si Buyungnya. Bukan, sekarang si Buyung lagi di Jakarta. Kita jalan-jalan ke sana, bertemu dengan sahabat-sahabat kecil si Buyung. Buyung ini, Buyung Puyuh. Iya, Muhammad Buyung Ismulesi, salah satu pemain berdarah Tulehu, tapi dia dibesarkan di Mamala, Maluku Tengah. Menjadi salah satu pemain andalan Maluku FC sebelum dia bergabung di Barito Putra.
Maluku FC ini yang juara Liga Belum. juara Liga 7. Juara liga di hatinya Bapak Said Nazar bin Tahir. Baik, selanjutnya Buyung FC. Selanjutnya Buyung ini dia dikenal sebagai salah satu pemain yang sudah terkenal setanah jazirah. Di jazirah ada berapa? Banyak ya. Jazirah ada 2, jazirah Arab dan jazirah lagi itu. Banyak dong berarti kan. Iya. Lebih dari 1 banyak. Jazirah, dia itu dikenal di seputaran kalau dari Maluku, Tribuners, Mamala, Morella, Hitu, Hila, State, dan sekitarnya. Dia itu sudah dikenal atas performa apiknya yang digadang-gadang mirip dengan permainan Neymar Junior. Nah, ini kata temennya kemarin. Saya kemarin berwawancara bersama. Namanya Neymar. Bukan, temennya Buyung. Saya kemarin wawancara sama temennya Buyung. Jadi si Buyung ini dari kecil sudah hobi bermain sepak bola. Darah sepak bola dalam tubuhnya itu sudah DNA-nya sudah mengalir. Seperti kebanyakan anak-anak Maluku ya. Iya, seperti kebanyakan anak-anak Maluku. Saya jadi ingat itu salah satu quotes, aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Ayahku adalah sang matahari dan ibuku rembulan. Tidak ada hubungannya tapi dengan pembahasan kita kali ini. Nah, si Buyung ini memang dari kecil itu sudah dikenal mencintai yang namanya sepak bola. Dia bermain bola dari satu SSB ke SSB lainnya. Kemudian kebetulan di rumah temannya kemarin itu, rumahnya itu sangat dekat dengan lapangan sepak bola. Jaraknya sekitar 10 meter dengan lapangan sepak bola. Yang artinya lapangan yang di Mamala itu ya? Iya, lapangan yang di Mamala. Pasti dong. Pasti dong. Pasti di Mamala. Iya. Iya. Jadi si Buyung ini kemarin dikontrak oleh Barito Putra dengan nilai kontrak yang sampai saat ini pun belum diumumkan. Tapi sudah tanda tangan kontrak. Tapi hebatnya Buyung ini dikontrak oleh Barito Putra. Barito Putra berani mengambil kontrak panjang dengan Buyung Ismulesi, yaitu 3 tahun. Dari 2021 ini sampai akhir Juli 2023. Dan dia akan ditempatkan sebagai gelandang serang bersama idolanya Rizky Pora. Kemudian juga dia akan bermain bersama mantan penggawa timnas U17 Amiruddin Bagas Kava. Amiruddin Bagas Kava. Kakaknya, adiknya bagus. Iya, betul. Iya kan? Bagas bagus. Bagus. Betul. Ada yang mau ditambahkan, Man? Lanjut dulu. Lanjut, oke, lanjut ya. Jadi si Buyung ini, dia itu ternyata dipantau oleh pelatih nasional, pelatih sepak bola nasional, bukan pelatih timnas ya, pelatih sepak bola yang sudah mengantongi lisensi nasional, Muryadi Mundari Karya. Si Mundari Karya ini memantau permainannya Buyung Ismulesi ketika dia bermain membela Maluku FC beberapa waktu lalu. Akhirnya dia dari sekian banyak pemain dia yang dipilih untuk masuk ke tim Liga 1. Luar biasa ya, berarti Maluku FC dipenuhi pemain yang berbakat juga ya. Iya, ya semua pemain bola pasti berbakat, tapi semua pemain bola tidak beruntung. Tidak semua pemain bola beruntung. Itu quotes malam ini. Semua pemain bola itu berbakat, tapi tidak semua pemain bola itu beruntung. Karena ngomongin soal sepak bola, kadang-kadang ada pemain bola yang performanya itu naik turun. Nah, Buyung ini dipantau ternyata performanya itu stabil bahkan meningkat. Gaya permainannya. Ada video Buyung. Oh, tidak ada. Mungkin di situ ada. Oke, ada di YouTube Tribun Ambon. Ada di YouTube Tribun Ambon. Iya, silakan kunjungi aja. Nah, gaya permainan Buyung ini digadang-gadang seperti Neymar Junior dengan suka menggocek bola dan memantul-mantulkan bola. Itu juga ada di video YouTube kita. Saya sempat lihat juga kemarin ya. Iya. Dia sepertinya mempunyai bakat alami yang tidak semua pemain bola miliki nih. Iya. Gaya gocekannya, gaya dia membawa bola itu, bola seperti melekat di kakinya nih. Ibaratnya bukan Neymar sih. Saya lebih ke Lionel Messi kayaknya. Iya, saya jadi teringat berbicara soal Lionel Messi, Neymar, Buyung, bola di kakinya Tsubasa. bergocengan lincah. Iya. Starting line up match pertama, Barito Putra akan berhadapan dengan Persib Bandung. Akankah Buyung dimainkan? Akankah Buyung dimainkan? Buyung. Hanya saya. Tapi kemarin ini ada cerita lucu di Tribunersnya. Jadi kemarin saya tuh ngobrol-ngobrol sama teman masa kecilnya Buyung. Terus ada ibunya teman masa kecilnya Buyung nih. Pusing saya. Temannya masa kecilnya Buyung sama ibunya teman masa kecilnya Buyung. Ya, ibunya temennya nih. Ini sedikit cerita ya. Jadi kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan si temannya itu nama Nurlina. Nurlina Malawak. Saya ngobrol-ngobrol kan. Gimana sih Buyung begini gini. Ah, terus mamanya datang tuh. Duduk. Ketika mamanya datang, saya tanyain, "Mama," gitu. "Mama, kenal Buyung biasa sini?" "Oh iya, kenal. Buyung dia biasa main bola." Buyung masih
Iya ngakak. Gitu ya. Demi Allah. Serius. Serius demi Allah. Itu orang tua sekitar umur 50-60 tahun ke Oke, atas dan berarti dia bilang Buyung masih. Ini sahabatan mungkin ya. Jadi sudah seperti Punchline-nya dia mantap. Buyung masih gue dia bilang ya Allah. Lanjut Wan. lanjut apa? Line up atau apa nih? Ada starting line up match day pertama. Barito Putra melawan Persib Bandung. Akankah Buyung dimainkan? Akankah Buyung dimainkan? Kalau saya pribadi belum akan dimainkan. Yang pertama dia baru menandatangani kontrak belum sampai sepekan kan. Kemudian dia belum match fitnessnya belum dapat nih. Dia belum latihan, dia belum olahraga, belum mencapai lah. Belum menyesuaikan dengan rekan-rekan Belum tim menyesuaikan. Jadi kalau mau dimainkan kemudian dia pun harus bersaing dulu dengan pemain-pemain yang lebih dulu ada di skuad Barito Putra nih kan nggak langsung semerta-merta masuk Iya. kemudian jadi tim utama kan, tapi kita selalu berharap ya semoga pemain-pemain ini kedepannya akan bisa mengisi lini utama dari tim-tim di Liga 1. Enggak sih. Ya apa nih? Saya tidak berharap. Kenapa? Oke, lanjut. Oke, di pertandingan malam ini juga ya Malam ini nanti 9:30. akan ada Barito Putra melawan Persib Bandung nih. Kita lihat Persib Bandung akan bermain dengan formasi 4-3-3 di mana ada kiper legendaris nih sebenarnya, sudah cukup lama di mister gawang Persib. Imade Wirawan, kemudian Ardi Idrus, Victor Igbonevo, Nick Kuipers, Bayu Fikri, kemudian dari tengah ada Muhammad Rashid, Beckham Putra, salah satu pemain andalan saya juga. Beka Putra ya. Mark Klok, wah ini Klok dari Persija. akan jadi Debutan pertama dia di Persib ya. kontroversi nih, dari Persija pindah ke Iya, Mark Klok. Ya. El Clasico-nya Liga Indonesia. Ada Ezra Walian, Wander Luis dan Freds Butuan. Kemudian dari Barito Putra akan memainkan formasi 4-4-2. Di bawah Mister Gawang ada Aditya Harlan, Saya tidak Anwar Sani, Kenal. Lanjut tuh. Saya Muhammad Firly, tidak kenal. Azamat Baimatov, Tidak. Nazar Nur Zaidin, Tidak kenal. Bayu Pradana, Tidak. Ferdiansah, Rafinha. Ini yang dari Bayern Munchen. Rafinya? Iya. Iya. Ini Rafinha ini. Iya, bukan dong. Ada Benny Oktavianto, Kahar Muzakar dan Chris Rumbiak. Kahar Mujakar saya jadi ingat tahun-tahun 80 90-an itu. Pencetus TI. Lanjut. Lanjut. Nggak tahu. Udah apa lanjut. Iya, kemungkinan besar si Buyung ini tidak akan dimainkan Belum di akan pertandingan belum akan dimainkan di pertandingan malam ini ya, karena yang tadi itu match fitnessnya juga bukan belum mencukupi gitu kan. Tapi kita berharap aja semoga dia dimainkan. Di pertandingan kedepannya. Iya, karena kita kenal Barito Putra menjadi salah satu tim kelas menengah yang berhasil pernah menahan klub-klub besar. Dia pernah mengalahkan Arema, dia pernah menahan Persija, dia pernah mengalahkan menahan imbang Persebaya. Kalau saya bilang mengalahkan Persebaya jadi Nggak bisa. iya. Nah, apalagi di bawah pelatih Jajang Nurjaman nih. Anda kenal Jajang Nurjaman? Kenal dong, mantan pelatih Persib juga kan. Dulu Eh. pernah ngopi-ngopi. Jadi Coach Janur ini dikenal sebagai seorang pelatih yang memiliki magis luar biasa, Wan. Yes. Di musim 2017-2018 kalau saya tidak salah, Persebaya berada pada papan tengah. Tapi oleh Coach Janur, dia berhasil membawa Persebaya sampai ke peringkat 5. Peringkat 5. Gokil kan? Peringkat 5, peringkat 6 papan tengah berarti naik 1 peringkat. Tidak ada. Oke, dari Coach Janur ini semoga Coach Janur bisa mempercayakan ya di pertandingan selanjutnya oleh percayakan kepada Buyung Lesdi. Saya mau ngomong Buyung FC, kenapa ya? Tapi Coach Janur ini terkenal juga sering mempromosikan pemain muda. Saat dia di Persib banyak memainkan pemain-pemain muda ya, dan kita harapkan dia akan memakai jasa dari Buyung. Iya, dia sangat diharapkan. Kita sangat ingin melihat performa wonderkid dari Mamala. Tapi ngomong nih, Wan, Buyung ini di seputaran Jazirah itu tidak ada yang tidak tahu yang namanya pesepak bola Buyung. Serius. Kemarin itu jadi pengalaman saya kemarin. Masuk Jazirah tanya Buyung. Tanya Buyung aja. Buyung yang mana? Buyung Malaysia atau Buyung Masego? Tidak Buyung. Tidak seperti itu. Nah, jadi Buyung ini kemarin pengalaman saya itu saya datang ke Mamala, Moro itu kan kita lewati itu Hitu dan sebagainya.
orang itu kalau kita tanya soal kenal Buyung, yang pemain bola itu kenal. Langsung ya. Langsung. Tahu pemain Di bola. Mamala. Iya dong. Apalagi di Mamala, kenal Buyung. Yang pemain bola? Yang pemain bola? Iya. Bukan Mas Ego. Lucu lagi ya. Kita ke Morella, di apa namanya? Gazebo itu kan ada penjual-penjual itu kita kenal. Mama kenal Buyung. Oh, yang biasa main bola itu. Sampai orang tua kenal dia loh, Buyung itu. Dan Buyung, Anda siap-siap. Tidak lama dari sekarang Instagram Anda akan verify. Ya. Tapi kemarin ada gosip nih. Tapi nggak tahu ya ada gosip. Tapi itu gosip lah. Ini sekarang jadi gosip. Tribol jadi gosip. Iya. Iya. Oke. Tapi saya cukup antusias dengan komentar Buyung ya saat diwawancarai oleh salah satu jurnalis Tribun Ambon, Dedi. Katanya Buyung Salah nih punya target besar membawa Barito Putra juara Liga 1 nih. Juara Liga 1. Berarti dengan Karena tidak mungkin membawa Barito Putra juara Liga Spanyol. berarti antusiasme dari Buyung nih dikontrak oleh Barito Putra cukup besar dan Iya. punya keinginan yang kuat ya untuk membawa timnya nih. Statement itu dia katakan karena di awal musim. Karena masing-masing tim masih poinnya tidak beda jauh. Iya, Dan Barito Putra belum bertanding. Barito Putra belum bertanding. Iya. Terus huruf depannya B kan biasanya ada dia. Dia tidak dapat jokesnya. Sumpah. Bukan jokes. Iya. Oke, A, B, Iya, C. Oh biasanya iya, gitu. iya. Kalau menang langsung di peringkat 1. Ya kita berharap saja Buyung ini bisa memberikan performa yang maksimal di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tapi apabila dia dimainkan nanti malam, berarti Coach Janur sangat, saya bilang gila Coach Janur kalau dia dimainkan nanti malam. Terus Janus bisa dipecat sih ya. Iya. Kalau dia dimainkan nanti malam. Karena ini pemain belum latihan. Iya, iya. Tapi kita lihat saja apakah Coach Janur memberikan kejutan. Kita tidak tahu karena bola itu bulat. Bisa saja Coach Janur mikir kayaknya nih anak saya coba dulu lah di awal musim. Siapa tahu Coach Janur lagi random ya pikirannya. Siapa tahu Coach Janur gabut Oke, aja. Buyung gitu, Buyung. Buyung. Kiper. Loh, Buyung mana Buyung? Buyung lagi main HP dia. Update story kan. Lagi lapangan guys. Main. Oh siapa? random Siap. sekali. Oke. Tribuners, sudah 30 menit lebih kita nemenin Tribuners sekalian dari mulai ngebahas soal sepak bola Eropa sampai sepak bola Indonesia. Tentunya satu pengalaman berharga. Kayak penutupan pidato-pidato ya. Ya Tribuners, cukup 30 menit ya kita nemenin Tribuners ya sekalian untuk membahas soal sepak bola. Yang paling seru tadi kita memang dapat seru banget itu di ngebahas soal Liga Indonesia ya, karena tidak banyak pemain yang kita tahu, kita cuma tahu beberapa orang ya, tapi itulah Tribol, kita akan selalu menyajikan informasi-informasi seputar sepak bola Eropa maupun Indonesia tentunya buat jadi konsumsi Tribuners sekalian biar nemenin malam minggu. Menemani malam minggu. Sekalian. Meskipun yang nonton mungkin Oh 200 ribuan dong, ribuan. Iya. Ya Tribuners, terima kasih sudah nonton kita berdua. Dari tadi saya sudah ya Tribuners. Terima kasih sudah nonton kita berdua. Sampai jumpa kembali mungkin ya. Iya. Di hari- Saya hari-hari dulu. berikutnya. Saya Dedi Aziz pamit undur diri. Saya Dedi Aziz, wartawan Buyung. Mas Egu pamit undur diri bersama kawan saya. Ridwanto Samu, wartawan Koni lah hari ini. Wartawan Koni hari ini ya. Anda dikontrak Koni hari ini ya. Oke. Kami berdua undur diri. Jangan lupa saksikan terus program Tribol setiap Senin dan Sabtu, atau mungkin hari habis ini ada pemotongan jadwal. Oke. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.